Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab tauhid. Dan demi Allah, ini semua karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini. Karena jamaah, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kaki kita ini mungkin lebih nyaman, lebih bersemangat berjalan di tempat-tempat maksiat daripada berjalan menuju majelis ilmu. Mata kita, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih nyaman stalking sosial media dibandingkan membaca Al-Quran. Dan kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, wajib bagi kita untuk bersyukur, karena tidak semua orang bisa merasakan manisnya atau nikmatnya duduk di majelis ilmu ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki bab tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah. Bab ini berkaitan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan hati, anggota tubuh maupun dengan lisannya. Agar apa? Agar sempurna tauhid kita. Ini sekilas bagus, tapi ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan assalamu ala Allah ini kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini berdoa untuk keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh membawakan dalil
hadis Nabi Muhammad SAW tentang, atau hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ya, karena idza kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami melakukan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulna, kami mengatakan assalamu alallahi min ibadihi. Dan kami mengucapkan assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan bagi Allah untuk hamba-hambanya. Dan mengucapkan keselamatan untuk fulan dan fulan. Ini artinya semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Dan semoga keselamatan untuk fulan dan si fulan. Dia menyebutkan nama. Kemudian, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, la taqulu salam ala Allah. Jangan kamu katakan keselamatan semoga untuk Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah itu as-salam. Apa arti as-salam? Zat yang maha pemberi keselamatan. Bismillah. Seret. Jadi tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan untuk keselamatan semoga untuk Allah. Ini sepintas terlihat bagus, tapi dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan jamaah, bahwasanya yang menurut kita bagus belum tentu bagus menurut syariat. Jadi kalau kita beragama harus berdasarkan dengan dalil, karena agama Islam itu agama dalil. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, cukup engkau mengucapkan at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatulillah. Segala penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu wattayyibat. Begitu juga salawat dan kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang sholih di seluruh langit dan bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi ketika kita sholat cukup ini yang dibaca. Ini hadis ini mengisahkan bahwasanya dulu para sahabat sholat bersama Nabi, mereka mengucapkan assalamu alallah, semoga keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak butuh, justru kita yang butuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan fa innallaha huwas salam. Dialah
Allah itu artinya Assalam. Ya. Assalam ini salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian, ya, kita akan belajar dulu tentang makna dari Assalam. Assalam itu sebenarnya apa sih? Nih, ini sebuah kewajiban bagi kita, ya. Kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita terlalu khawatir dengan urusan dunia. Umur segini belum punya ini, umur 40 belum punya rumah, umur 50 belum punya aset. Padahal yang perlu kita khawatirkan apa? Umur segini kita belum tahu nama-nama Allah. Umur 40 belum bisa baca Al-Quran. Umur 50 tidak paham tentang tauhid. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan jamaah. Dan kita nggak berdosa kita. Kita nggak berdosa, mati nggak punya apa-apa, nggak punya aset, nggak berdosa. Tapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita nggak belajar? Dihabiskan untuk apa waktu kita? Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Assalam. Assalam ini sering kita dengar. Masjid depan kita ini namanya Masjid Agung Assalam. Tahu enggak kita artinya? Ini insya Allah kita akan bahas dulu. Berkaitan dengan Allah. Assalam ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selamat dari segala kekurangan. Assalam yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selamat dari segala kekurangan dan aib, baik berkaitan dengan zatnya atau dari perbuatan-perbuatannya. Jadi ketika kita menyebutkan, ketika kita tahu bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Assalam, artinya apa? Allah itu sempurna. Allah itu tidak punya kekurangan. Allah itu tidak punya aib. Baik itu zatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Nah, ini. Dan Allah itu mengerjakan semua apa yang Dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah itu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu memberi rezeki. Allah itu Al-Halim, yang maha santun. Terus apa yang kita khawatirkan jemaah? Yang perlu kita khawatirkan itu kita tidak paham dengan nama-nama Allah. Kita udah lama ngaji, sudah lama ikut kajian, 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tidak paham dengan nama-nama Allah. Ketika anaknya tanya, Bi, nama Allah itu apa aja, Bi? Coba lihat di browsing aja, coba di browsing. Nah, ini gimana ini? Ini yang perlu kita khawatirkan jamaah. Allah itu Assalam. Allah yang maha memberikan keselamatan. Tidak ada aib bagi Allah. Tidak ada cacatnya untuk semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi pada kita pasti ada hikmahnya. Terkadang kita merasa ujian pada diri kita ini berat. Padahal apa? Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa kita tidak minta sama Allah? Kita punya masalah, semuanya pasti punya masalah. Siapa di sini tidak punya masalah? Pasti semua punya masalah. Semua pintu sudah kita ketuk, tapi pintunya Allah belum kita ketuk. Harusnya kita minta dulu sama Allah. Panggil Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan nama-namanya yang husna. Kita punya masalah apa?
sebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak ada aib baginya. Allah itu maha sempurna. Itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tentang as-salam. Yang berkaitan dengan Allah. Kemudian yang berkaitan dari zatnya. Allah itu maha suci dari anak. Allah tidak punya anak. Allah juga tidak diperanakan. Kalau antum merasa gini, jamaah perhatikan. Antum merasa mungkin lagi apalah ya, lagi gabut lah gitu. Mikir kadang. Bumi, kursi ini yang buat siapa? Manusia. Manusia yang menciptakan siapa? Allah. Terus Allah yang menciptakan siapa? Allah itu lahir dari mana? Kalau kita kepikiran kayak gini jemaah, ya ini namanya waswas syaitan. Cepat-cepat kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah itu suci. Allah itu maha suci dari anak dan diperanakan. Allah juga tidak butuh istri. Yang butuh istri itu siapa? Kita. Allah tidak butuh dengan istri. Allah juga tidak butuh penolong. Allah tidak butuh penolong. Karena ada orang yang berpikiran kalau Allah itu berada di atas arsy, arsy itu dipanggul sama malaikat, berarti Allah itu butuh sama malaikat. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu butuh sama arsy. Enggak, ya. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Ya. Allah tidak butuh bantuan makhluknya jamaah. Inilah makna dari as-salam yang berkaitan dengan zatnya Allah. Kemudian as-salam yang berkaitan dengan perbuatan. Semua perbuatan Allah itu sudah kita jelaskan itu ada hikmahnya jamaah. Allah itu suci dari perbuatan-perbuatan ngawur. Allah nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan, tanpa ada hikmahnya. Allah menciptakan ini pasti ada fungsinya gitu loh. Allah menciptakan nyamuk pasti ada fungsinya. Jadi jangan dikira Allah itu menciptakan sesuatu tanpa ada pertimbangan. Pertimbangannya apa saat Allah alam nggak tahu, ya hanya Allah yang tahu. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Allah itu jamaah selamat dari perbuatan ngantuk. Yang ngantuk itu kita. Allah tidak punya sifat ngantuk. Allah juga tidak tidur. Allah tidak tidur. Allah juga tidak menyesal. Enggak mungkin Allah itu menyesal menciptakan manusia, menciptakan si fulan, enggak. Allah tidak mungkin menyesal. Dan Allah selamat dari perbuatan tidak tahu. Nah ini. Allah selamat dari perbuatan tidak tahu. Ala kulli hal jamaah. Intinya makna dari as-salam, Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna. Allah tidak punya kekurangan. Tidak ada kekurangan secara global pun Allah tidak punya kekurangan. Mau seluruh dunia ini tidak sholat, Allah tidak rugi. Jangankan selubuk linggau, satu Indonesia, satu dunia pun manusia tidak sholat, Allah tidak rugi. Yang butuh dengan Allah itu adalah kita. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Ini konsep yang perlu kita pegang jamaah. Kita nggak sholat seharian pun Allah tidak rugi. Kita nggak mau puasa Ramadan, Allah tidak rugi. Jangan dikira ketika kita bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, menjadikan Allah semakin besar. Enggak.
Kita bertasbih, subhanallah bihamdi. Subhanallah. Ketika kita mengucapkan tasbih, subhanallah, apakah Allah itu menjadi lebih suci? Enggak. Allah itu maha sempurna. Kita yang butuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu assalam berkaitan dengan Allah. Kemudian makna yang kedua, makna assalam dari Allah yang berkaitan dengan hambanya. Allah itu jamaah, Allah itu pemberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Atau ucapan salam kepada hamba-hambanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Seperti surat, contohnya ya, surat As-Saffat ayat yang ke-181. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Ini Allah yang mengucapkan. Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Laisa makhluk. Bukan makhluk. Ini akidah. Ini akidah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau dicambuk, dipenjara. Gara-gara apa? Tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena di zaman itu orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, ciptaan Allah. Padahal yang benar apa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Kemudian surah As-Saffat ayat yang ke-79, salamun ala nuhin fil alamin, kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Kemudian surah As-Saffat lagi ayat yang ke-109, salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kemudian Allah memberi salam kepada hamba-hambanya. Nanti di surga. Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat yang ke-58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan. Salam. Sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian hadis yang masyhur, hadis Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, ketika mendapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, fa idza hiya atatka faqra'u 'alaiha salam min rabbiha azza wa jal wa minni wa basyarha bi baiti fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba." Suatu ketika Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah, ini ada Khadijah nih. Dia akan datang kepadamu dengan membawa wadah yang berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra'u 'alaiha salam." Kalau dia datang kepadamu, sampaikanlah salam min rabbiha azza wajal, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minni, dan salam dariku.
Wa basyarha, dan selain itu kabarkan sama dia bibaitin fil jannah, bahwasanya rumahnya di surga min qasobin la sokhoba fihi wala nasoba. Rumahnya di surga terbuat dari mutiara raksasa, yang di sana tidak ada kebisingan, tidak ada suara berisik, dan kepayahan di dalamnya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijamin masuk surga. Salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Sudah dibuatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Rumah ini terbuat dari mutiara raksasa yang di dalamnya tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, dan tidak ada suara berisik. Ini berkaitan dengan makhluk. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang mengucapkan assalamu ala Allah? Di sini ada 3 sebab. Yang pertama, karena assalam ala Allah itu seakan-akan Allah itu butuh dengan doa. Allah itu butuh didoakan. Padahal Allah tempat kita tujukan doa. Padahal yang harus berdoa itu siapa? Kita doa kepada Allah. Itu sebabnya ya. Kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Yang pertama. Yang kedua, karena assalamu ala Allah seakan-akan Allah ditimpa dengan ketidakselamatan. Seolah-olah Allah itu tidak selamat. Padahal yang memberikan keselamatan itu siapa? Allah. Kemudian kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah? Yang ketiga, karena Allah adalah assalam. Assalamu ala Allah. Assalam sudah nama Allah, nyebut nama Allah lagi. Berarti sama dengan Allah ala Allah. Gimana ini? Ini kurang pas ya. Assalam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat dulu ketika sholat bersama Nabi mengucapkan assalamu ala Allah. Kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, ini pelajarannya, niat baik saja tidak cukup, harus didasari dengan ilmu. Jadi ketika kita beramal sholih, niat baik saja tidak cukup. Kembali ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang Khadijah radhiyallahu anha yang diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salam ini sampai kepada ibunda Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, apa jawabannya? Ummul Mukminin menjawab, "Innallaha huwa assalam wa ala Jibril assalam wa alaika assalam warahmatullah." Sesungguhnya Allah adalah zat keselamatan. Semoga keselamatan atas Jibril dan semoga keselamatan serta rahmat Allah atas dirimu. Ini jawaban Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian di antara doa setelah sholat, apa doanya? Setelah sholat zikirnya istighfar.
Kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah assalam. Allahumma antas salam. Engkaulah assalam ya Allah. Engkau yang selamat dari segala kejelekan, kekurangan dan kerusakan. Wa minkas salam, dan darimulah assalam, dan dari engkaulah keselamatan ini ya Allah. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maha berkah engkau, wahai zat yang maha agung dan maha baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya, Islam itu adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Kalau pengen selamat, kuncinya apa? Masuk Islam, udah itu aja. Kalau pengen selamat di akhirat, cukup masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi saran saya ya, kalau ada dai atau ustadz yang mengatakan semua agama sama saja, semua agama itu masuk surga, yang penting dia berbuat baik, saran saya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kalau ada dai yang mengatakan semua agama itu sama, yang penting dia berbuat baik, dia bisa masuk surga, lebih baik ditinggalkan. Karena agama yang penuh dengan keselamatan itu adalah agama Islam. Selain Islam, ya jelas semuanya di neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya penciptaan. Jadi kalau mau selamat ya masuk agama Islam. Di sini jemaah ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama, assalamualaikum. Assalam adalah nama Allah. Maksudnya, kalian mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu nama as-salam. Ini hadis tadi sudah kita bahas ya, ketika para sahabat mengucapkan assalamu alallah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Di sini permasalahannya ya, ilahnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengucapkan assalamu alallah. Ilahnya permasalahannya itu di kalimat assalamnya. Maksudnya Allah itu ya assalam itu loh. Itu tidak perlu diulang lagi. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW bertayamum, dia tidak mau menyebut nama Allah, dia tidak mau menjawab salam sebelum bersuci. Berarti di sini ya assalam adalah nama Allah. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak nas-nas lainnya yang menyebutkan salam ini dengan kalimat nakiroh tanpa alif lam. Ini kalau teman-teman belajar
bahasa Arab hari apa? Kamis ya. Hari Kamis ya. Ini ada namanya isim nakiroh ya. Umum, maknanya secara umum. Contoh, ya, kita ulang sedikit ya. Mustashfa misalnya, atau baitun. Nah, baitun apa artinya? Rumah. Rumah ya. Rumah siapa? Belum jelas. Kalau kita menyebut al-baitu, maka sudah jelas yang dimaksud adalah rumah sakit air bunda, seperti itu misalnya. Masjidun. Masjidun masjid apa? Nggak tahu kita. Tapi kalau al-masjidu sudah jelas. Ya. Nah, ini para ulama ada yang menghilangkan alif lamnya. Ya. Padahal jamaah, nama-nama Allah itu adalah isim ma'rifat. Udah jelas. Jadi harus disebutkan assalamu. Ada alif lamnya. Ya. Dan ya, kalimat salam terbaik itu jamaah ya, itu adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini keutamaannya sangat banyak ya. Keutamaan menjawab salam atau mengucapkan salam dengan lafaz yang lengkap. Jadi kalau bisa, ini kan doa nih ya. Kalau bisa jangan disingkat. ASSWRWB. Kalau bisa jangan disingkat. Apa susahnya kita ngetik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu alaikum. Waalaikumsalam cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagus. Jadi jangan disingkat. ASSWRWB. Ini kalimat yang bagus, ini kalimat doa. Dan assalamualaikum itu jamaah, itu para ulama atau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membaginya menjadi dua maksud. Yang pertama, mendoakan keselamatan bagi yang diselamati. Ini disebut al-insya. Mendoakan keselamatan bagi orang yang diselamati. Dalam sebuah riwayat kita pisah tiang aja jamaah, pisah tiang. Atau kita jalan nih bareng bareng, kemudian ada pohon yang menghalangi kita. Kita satu lewat kiri, satu lewat kanan. Jumpa lagi itu mengucapkan salam. Jadi jangan pelit mengucapkan salam jemaah. Terkadang kita ini mengucapkan salam hanya kepada orang yang kenal dekat aja. Oh sama misalnya Jason, oh saya kenal sama Jason, jadi ketemu di jalan, oh assalamualaikum Jason, tangan teriak. Tapi ya kita nggak tahu namanya, tapi pernah ketemu nih. Ya apa susahnya mengucapkan salam? Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau dia nggak jawab, dia diem, nggak mau jawab salam kita, ya dia berdosa. Nah kita dapat pahala sunnah. Ini isinya adalah doa keselamatan dunia akhirat. Dan tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Tidak boleh, haram ya. Kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Tapi Ustaz kalau tidak tahu gimana Ustaz? Kan gitu. Kalau kita tidak tahu dia ini orang Islam apa orang non Muslim. Ya kalau nggak tahu ya salam aja. Tapi kalau udah tahu ya jangan lagi diucapkan salam. Kemudian maksud yang kedua, mengabarkan bahwa orang yang disalami itu selamat dari gangguan orang yang menyalami. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini khobar. Jadi setelah bertemu ya, dia selamat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dia. Seperti apa? Gibah. Kalau kita sudah mengucapkan salam, jangan digibahin saudaranya. Ada seperti itu. Ini adalah makna dari assalam atau kalimat assalamu alaikum. Sedikit ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Daripada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.